Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Randu Alas. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. "Gimana mas, Sigit sudah ketemu?" tanya Ratna istrinya begitu melihat Seno melangkah masuk ke dalam rumah. Dia menghampiri suaminya, penasaran dengan kabar yang akan dibawa suaminya. "Sudah dek, sekarang baru dibawa ke puskesmas, Marni sudah tidur." Seno celingukan, mencari sosok putri bungsunya di ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. "Ya sudah Thomas, sudah jam berapa ini? Jam 1 pagi loh," jawab Ratna sambil meletakkan secangkir teh hangat di atas meja kayu. Lalu dia ikut duduk di samping suaminya. "Ini sudah anak ketiga yang hilang di bulan ini loh mas." Seno mengangguk pelan, tangannya meraih cangkir teh. "Iya dek, para warga sebenarnya curiga sama pohon randu alas raksasa itu. Apa mungkin gara-gara penunggu pohon itu ya?" Ratna terdiam, matanya menatap kosong ke arah dinding. "Sepertinya iya mas, aku dengar dari tetangga. Katanya ada yang pernah lihat sosok perempuan berambut panjang acak-acakan dengan payudara yang panjang sampai perut. Serem banget." Seno mengangguk. Itu juga yang dia dengar dari warga lain. Cerita tentang Wewe Gombel, makhluk gaib yang konon menghuni pohon randu alas, sudah menjadi legenda di desa mereka. Tapi akhir-akhir ini, cerita itu tidak lagi terasa seperti dongeng. "Ya sudah dek, kita tidur dulu. Besok kita masih harus ke sawah. Oh ya, jangan lupa ajak Marni juga. Dia kan besok libur sekolah, biar bantu-bantu di sawah," ujar Seno sambil meneguk sisa tehnya. Ratna mengangguk. Sebenarnya dia tidak tega melihat Marni, anak bungsunya yang baru berusia 8 tahun, harus ikut bekerja di sawah. Tapi Seno selalu bilang, Marni harus terbiasa. Sawah adalah satu-satunya yang mereka miliki. Kakak-kakak Marni pun sudah biasa membantu setelah pulang sekolah, menanam padi, membajak, atau memberi pupuk. Pagi-pagi sekali sebelum matahari muncul, Ratna menepuk paha Marni perlahan. "Nah, ayo bangun, ikut Simbok ke sawah. Hari ini Simbok dan bapak panen. Mas-masmu sudah ada di sana semua." Marni menggeliat di atas kasur, matanya masih terpejam. "Aku gak mau ke sawah mbok, aku ngantuk," rengeknya enggan. "Lah apa kamu mau ditinggal sendiri di rumah? Kamu gak takut nanti kalau hilang kayak Sigit kemarin gimana?" tanya Ratna. Nada suaranya lembut tapi tegas. Marni terdiam, perlahan matanya terbuka. Gambar Sigit yang ditemukan tidak sadarkan diri di bawah pohon randu alas tiba-tiba melintas di benaknya. Dia menelan ludah lalu bangkit duduk. "Ya sudah, aku ikut ke sawah." Terik matahari menyengat kulit Marni meski dia sudah memakai caping kecil yang sedikit melindungi wajahnya. Hari ini tugasnya adalah duduk di gubuk kecil di tengah sawah, mengusir burung-burung yang mencoba memakan padi yang sedang dipanen oleh Simbok, bapak dan kakak-kakaknya. Tangan kecilnya memegang kaleng bekas yang diikat tali, sesekali menggoyangkannya untuk mengeluarkan bunyi yang mengusir burung. "Masih lama ya mbok?" teriak Marni dari gubuk. Ratna menoleh, mengusap peluh di dahinya dengan punggung tangan. "Kamu capek? Ya udah gantian sama Mas Gilang dulu," jawab Ratna. Senyum lebar langsung tersungging di wajah Marni. "Hore, aku boleh main dulu kan mbok? Sebentar saja sama Ajeng dan Yumas," ujar Marni sambil menuju ke arah pematang sawah. Di sana dua bocah seumurannya sudah berdiri, melambai ke arahnya. Ratna menoleh ke arah yang ditunjuk Marni. Dia menghela nafas panjang, lalu mengangguk. "Iya, tapi jangan lama, jangan jauh-jauh." Marni bersorak gembira.
Dia segera melompat dari gubuk, berlari kecil menuju Ajeng dan Yumas yang menunggu di pematang sawah. Capingnya sedikit miring, tapi dia tidak peduli. Ia bahkan tidak menyadari awan gelap yang tiba-tiba berkumpul di langit, membentuk gumpalan pekat di atas pohon randu alas nan jauh di sana. Seharusnya ia khawatir mengingat cerita bapaknya tentang kejadian hilangnya anak-anak saat cuaca mendung atau maghrib tiba. Namun daripada harus kembali ke sawah yang begitu membosankan dan membuatnya tidak nyaman, ia memilih untuk mengabaikan pertanda itu dan berlari gembira menyongsong teman-temannya. Ratna berdiri di teras rumahnya, tangannya gelisah mengusut jarik yang melilit pinggangnya. Matanya menerawang ke arah gelapnya malam yang mulai turun. Hari sudah semakin sore, tapi Marni, putri bungsunya belum pulang. Padahal sebentar lagi maghrib tiba. "Mungkin sebentar lagi Marni pulang, Mbok. Bapak kan juga sedang mencari Marni. Ayo tunggu di dalam saja," ajak Gilang, kakak kedua Marni yang berdiri di ambang pintu. Ratna menatap anak keduanya dengan tatapan ragu. "Akhir-akhir ini banyak anak hilang, Le. Simbok khawatirkan adikmu." Kalimatnya terputus tercekat di tenggorokan. Azan maghrib berkumandang dari masjid kecil di ujung desa, menggema di udara yang semakin dingin. Wajah Ratna semakin pucat, matanya melebar penuh ketakutan. "Gimana ini, Le? Sudah maghrib tapi adikmu belum pulang. Bapak juga belum ada kabar." "Mbok, ayo kita sholat dulu. Bantu doain biar bapak bisa cepat nemuin Marni," ujar Didi, anak pertama Ratna, yang kini menghampiri ibunya. Tangan kekarnya mengusap bahu Ratna lembut, mencoba memberi kekuatan. Ratna menatap Didi dengan ragu, tapi akhirnya mengangguk pelan. Dengan langkah berat ia masuk ke dalam rumah untuk mengambil air wudhu. Sementara itu di tempat lain, Marni berjalan sendirian di pematang sawah yang sepi. Kakinya menendang-nendang kerikil kecil, pemandangannya terpaku pada tanah. "Aku malas pulang ke rumah," gumamnya, suaranya penuh kejengkelan. "Kalau di rumah, Simbo pasti nyuruh aku ke sawah. Di rumah juga disuruh bantuin masak, nyuci. Padahal ada Mas Gilang sama Mas Didi. Kenapa nggak mereka aja sih yang nyuci piring mereka sendiri? Kenapa aku terus yang nyuci?" Ia berhenti, lalu berjongkok. Sebatang ranting kecil diambilnya dari tanah dan ia mulai mencoret-coret pasir di hadapannya, membuat garis-garis tidak beraturan. "Kalau aku sudah besar, aku mau pergi aja dari sini. Aku mau cari tempat yang gak ada sawah-sawahnya, gak ada cucian piring. Pasti ada tempat yang lebih enak dari desa ini. Kayak yang Dimas cerita, katanya dia sering lihat orang-orang pakai baju bagus dan bisa main sepuasnya." "Marni," sebuah suara lirih, lembut namun menghipnotis, memanggil namanya dari balik dahan-dahan tua di kejauhan. Marni menoleh, matanya menyipit mencoba menembus kegelapan. Tidak ada siapapun. Angin tiba-tiba berembus kencang, membelai wajahnya dengan dingin yang tidak wajar. "Marni." Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas kali ini, Marni memiringkan kepalanya, mencoba mencari sumber suara. Pandangannya tertuju pada sebuah pohon raksasa yang menjulang di depannya. Pohon randu alas, dengan batangnya yang besar dan akar-akarnya yang mencuat seperti akar-akar raksasa. "Bukannya ini pohon randu alas yang dibicarakan Bapak dan Simbok kemarin ya?" gumamnya, nada suaranya penuh rasa ingin tahu. Rasa penasarannya mendorongnya mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Dari kegelapan di bawah dahan-dahan pohon muncul seluit samar. Sosok wanita tinggi dengan rambut terurai panjang dan berantakan. Payudaranya menjuntai hingga perut. Sosok itu berjalan maju dan mundur perlahan, seperti menari dalam ritme yang tidak terdengar. Matanya tidak menatap Marni, melainkan pohon besar itu seolah terpesona. Tangan-tangannya yang panjang bergoyang, kuku-kukunya yang tajam dan hitam hampir menyentuh tanah. "Marni, kamu tidak mendengarku." Suara itu kini terasa begitu dekat, seperti berbisik di telinga Marni. Jantungnya berdegup kencang, rasa takut menjalari tubuhnya, dan ia memutuskan untuk kabur. Tapi sebelum kakinya sempat melangkah, sebuah tangan kurus dengan kuku-kuku hitam mencengkeram lengannya. Rasa dingin menyengat. Diikuti ketakutan yang melumpuhkan, Marni menjerit, tapi suaranya seperti ditelan angin. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya ditarik kuat. Batang pohon randu alas di depannya menganga, seperti mulut raksasa yang lapar. Kegelapan menelannya utuh.
Marni menghilang. Dek Ratna. Suara Seno menggema dari halaman rumah. Ratna buru-buru keluar, wajahnya penuh harap. Mana Marni, Mas? Seno menggeleng, wajahnya muram. Dek, aku tadi ke rumah Yumas dan Ajeng. Mereka sudah pulang ke rumah sebelum maghrib. Dek, jantung Ratna seperti berhenti. Terus Marni kemana, Mas? Katanya mereka sudah berpisah saat di ladang tadi dan pulang ke rumah masing-masing. Malam itu kepanikan kembali menyelimuti desa, lebih pekat dari sebelumnya. Ratna dan Seno bersama warga lainnya kembali berbondong-bondong menuju Randu Alas. Panci, tampah dan ember dipukul-pukul menciptakan suara bising yang memekakan, beradu dengan teriakan warga memanggil nama Marni. Marni, jangan diam saja di sana, Nduk, teriak seorang ibu, suaranya serak. Ya Allah, jangan lagi. Jangan sampai ada anak hilang lagi, gumam Pak RT sambil mengusap keringat di dahinya. Marni anakku, pulanglah, Nduk, teriak Ratna. Suaranya parau karena terus-menerus memanggil. Air matanya tidak henti mengalir, membasahi pipinya yang kotor oleh tanah. Seno terus menyusuri semak belukar. Obor di tangannya bergetar. Marni, apa kamu dengar Bapak, Nduk? Jawab. Namun tidak ada jawaban. Hanya kesunyian hutan yang menelan teriakan dan tabuan hingga matahari menampakkan sinarnya. Marni tetap tidak ditemukan. Pencarian berlanjut 2 hari berikutnya. Warga tidak kenal lelah meski harapan mulai memudar. Wajah-wajah mereka menunjukkan kelelahan dan ketakutan yang mendalam. Tatapan kosong setiap kali mereka kembali dengan tangan hampa. Hingga pada pagi ketiga, seorang petani yang melintas di dekat pohon Randu Alas berteriak memanggil warga. Marni ditemukan terduduk lesu di bawah pohon itu, seolah baru terbangun dari mimpi buruk. Tubuhnya tidak terluka, tapi matanya sayu, seperti menyimpan rahasia yang tidak bisa diucap. Marni anakku. Ratna memeluknya erat, air matanya membanjiri pipi. Seno mengangkat tubuh Marni membawanya pulang dengan langkah cepat. Namun ada yang berbeda dari Marni sejak hari itu. Ia tidak ingat apapun tentang kehilangannya. Hanya rasa takut dan kegelapan pekat yang tersisa di benaknya. Tatapan Marni sering kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia lebih suka duduk di pojok kamarnya, menyendiri. Marni juga tidak lagi penurut seperti dulu. Setiap disuruh memasak, mengurus kambing atau merawat ayam, pekerjaan khas wanita desa, ia mual atau marah tanpa alasan jelas. Malam-malam Marni dipenuhi mimpi buruk. Sosok wanita besar dengan rambut kusut dan suara tangisan anak-anak menghantuinya, membuatnya terbangun dengan keringat dan kecemasan mendalam. Bertahun-tahun berlalu, Marni kini sudah berusia 16 tahun. Gadis yang dulu ceria itu telah berubah menjadi remaja pendiam, penuh rahasia, dan seolah menyimpan beban yang tidak ia pahami. Perasaan gelisah dan tidak betah di desa semakin memuncak. Seringkali berujung pada pertengkaran hebat dengan Simbok dan bapaknya. Suatu sore yang terik setelah makan siang, piring-piring kotor menumpuk di bak cuci. Mas Gilang dan Mas Didi sudah kembali ke kamar masing-masing. Yang satu sibuk membaca koran, yang lain berbaring santai. Hanya Marni dan Simboknya yang tersisa di dapur. Marni, cepat cuci piring itu. Jangan hanya melamun saja, tegur Ratna. Nada suaranya mulai menipis kesabaran. Marni terdiam sejenak, menatap tumpukan piring bernoda sisa nasi dan kuah. Jantungnya berdesir tidak nyaman. Entah mengapa tangan dan kakinya terasa berat untuk bergerak. Kenapa harus aku terus, Mbok? Sautnya, suaranya sedikit meninggi. Mas Didi sama Mas Gilang kan juga makan. Kenapa mereka tidak cuci piring mereka sendiri? Aku bosen, Mbok, cuci piring terus. Ratna membalikkan badan, matanya melotot, wajahnya yang keriput memerah padam. Kurang ajar kamu Marni, berani melawan Simbok. Itu sudah jadi tugas perempuan di rumah ini. Kakak-kakakmu itu laki-laki. Mereka nanti tugasnya cari nafkah. Kamu itu perempuan, ya harus mengerti pekerjaan rumah. Tapi kenapa cuma aku? Seru Marni, suaranya melengking. Air mata mulai mengenang di pelupuk matanya. Aku juga capek, Mbok. Aku benci cuci piring. Aku benci pekerjaan ini. Aku benci desa ini. Marni, teriak Ratna. Tangannya terangkat, nyaris menampar. Seno yang mendengar kegaduhan dari ruang tengah segera menghampiri. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Tanya Seno, wajahnya menunjukkan kekesalan.
Ini anakmu, Mas. Sudah besar malah makin kurang ajar. Gak mau disuruh. Mau jadi apa kalau begini? Adu Ratna suaranya bergetar. Apa-apaan kamu, Marni? Sudah besar kok gak tahu hormat sama Simbo? Bentak Seno nadanya keras. Marni tidak sanggup lagi. Dadanya sesak, nafasnya memburu. Perasaan benci dan terkekang membanjirinya. Aku gak mau jadi kayak Simbo. Aku gak mau terjebak di desa ini selamanya, teriaknya, lalu berlari keluar rumah, tidak memperdulikan teriakan Ratna. Marni, kembali kamu, jerit Ratna, tapi Marni sudah hilang di tikungan jalan. Seno menghela nafas panjang. Sudah deh, biarin dulu, nanti juga pulang kalau sudah capek. Tapi Mas, aku takut. Dia berubah sejak kejadian di pohon randu alas dulu, gumam Ratna, suaranya pelan penuh kekhawatiran. Seno terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Langkah kaki Marni membawanya menjauh dari desa, menjauh dari rumah yang terasa seperti sangkar. Entah mengapa meski tujuannya tidak jelas, kakinya membawa ke bawah pohon randu alas. Pepohonan lain terlihat samar di matanya, tapi pohon raksasa itu seolah memanggil, menawarkan kelegaan dari kepedihan hatinya. Ia ambruk di bawah bayangannya, menangis sejadi-jadinya, meluapkan kekesalan dan keputusasaannya. Aku benci di sini, aku benci. Aku ingin pergi dari desa ini. Aku ingin ke kota, cari tempat yang banyak gedung tinggi, bisa pakai baju bagus, sepatu bagus, bukan lusuh seperti ini. Aku ingin bebas. Tiba-tiba di sela tangisannya ia mencium samar bau anyir darah. Marni buru-buru mengusap air matanya, hidungnya mengernyit untuk memastikan aroma yang ia cium. Marni, kamu kembali, Nduk. Sayup-sayup terdengar suara lirih, lembut yang menghipnotis, memanggil namanya. Suara itu terasa familiar, seakan mengingatkannya pada rasa takut dan kegelapan yang pekat, membuat ia tidak nyaman sekaligus merinding. Tapi di tengah keputusasaannya juga terasa seperti pelukan hangat. Marni menoleh, matanya menyipit. Dari kegelapan di bawah dahan-dahan pohon muncul sosok wanita tinggi, rambutnya terurai, panjang dan berantakan. Payudaranya menjuntai hingga perut, bau anyir darah semakin tajam menusuk hidungnya. Kali ini ia tidak lari. Ada tarikan aneh dari sosok itu, seolah menjanjikan jawaban atas kegelisahannya. Sosok itu Wewe Gombel, tersenyum tipis. Anak manis, mengapa kau menangis sendirian di sini? Bisiknya suaranya membius. Katakan pada ibu, apa yang membuatmu sedih? Marni dalam keputusasaannya tidak bisa menahan diri. Aku benci desa ini, aku benci Simbo, bapak, semua orang. Aku gak mau hidup kayak gini terus. Bu, nyuci piring, ke sawah, ngurus kambing. Aku mau ke kota, aku mau hidup bebas, pakai baju bagus, gak kayak orang miskin. Wewe Gombel mendengarkan, matanya yang gelap berkilat. Kamu ingin bebas, Nduk? Ingin ke kota, ingin semua orang memujamu? Tanyanya suaranya seperti nyanyian. Marni mengangguk cepat, air matanya mengalir lagi. Iya, aku mau hidup yang beda, aku gak mau kayak Simbo. Wewe Gombel tersenyum lebih lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya yang berantakan. Aku bisa membantumu, Nduk. Aku bisa memberimu suara emas yang akan memukau dunia, membawamu ke kota dan kehidupan yang kamu impikan. Marni terdiam, jantungnya berdegup kencang. Suara emas, maksudnya apa? Suara yang bisa membuat orang-orang berlutut mendengarmu. Suara yang akan membawamu jauh dari desa ini ke tempat yang penuh gemerlap. Tapi nada suara Wewe Gombel berubah menjadi dingin dan mengancam. Ada syarat yang harus kau penuhi untuk mempertahankan anugerah ini. Suara emasmu tidak akan pernah pudar asalkan kamu memberinya makan dari waktu ke waktu. Makan? Makan apa? Tanya Marni, alisnya berkerut. Wewe Gombel tidak menjawab langsung. Ia hanya tersenyum, senyum yang membuat bulu kuduk Marni meremang. Kamu akan tahu nanti, Nduk. Yang penting setuju atau tidak. Marni ragu sejenak, tapi bayangan kota, baju bagus, dan kebebasan terlalu kuat. Iya, aku setuju, jawabnya cepat, tanpa memikirkan konsekuensi. Wewe Gombel tertawa pelan. Baiklah, Nduk, mulai malam ini suaramu akan berubah. Tapi ingat,
Jangan pernah melupakanku, aku akan selalu mengawasimu. Sosok itu mundur perlahan, menyatu dengan kegelapan pohon. Bau anyir darah memudar, meninggalkan Marni sendirian di bawah pohon randu alas. Ia merasa tubuhnya ringan, seolah beban di hatinya lenyap. Tapi di sudut pikirannya ada rasa takut yang samar, seperti bisikan yang tidak bisa ia dengar jelas. Malam itu Marni pulang ke rumah dengan langkah pelan. Ratna dan Seno sudah menunggu di teras, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Marni, kamu kemana saja? Tahu nggak? Si Mbok sama bapak khawatir setengah mati," seru Ratna berlari memeluk anaknya. "Aku cuma jalan-jalan, Mbok, maaf," jawab Marni, suaranya datar. Seno menghela nafas. "Lain kali bilang kalau mau kemana, Marni. Jangan bikin kami takut." Marni hanya mengangguk, lalu masuk ke kamarnya tanpa banyak bicara. Di dalam kegelapan, ia duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin kecil. Tiba-tiba ia mencoba nembang lagu Jawa perlahan, lagu yang biasa ia dengar dari radio. Suaranya berbeda, indah, jernih, seperti alunan yang tidak wajar. Ia tersenyum, tapi senyumnya memudar saat mencium aroma darah yang tiba-tiba memenuhi kamar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar tentang suara merdu Marni mulai menyebar dari mulut ke mulut. Penduduk desa takjub, bagaimana gadis yang tadinya pendiam itu kini bisa melantunkan tembang dengan begitu memukau. Tidak lama kabar itu sampai ke telinga Ki Warsito, seorang dalang wayang kulit kondang dari kota sebelah yang kebetulan sedang mencari sinden baru untuk kelompoknya. Ki Warsito datang sendiri ke rumah Marni, didampingi beberapa nayaga, pemain musik gamelan, dan Panjak, pembantu dalang. "Do Marni, katanya suaramu istimewa," kata Ki Warsito. Senyumnya ramah. "Mau coba nembang sebentar, hanya untuk kami dengar?" Awalnya Marni ragu, matanya melirik Ratna dan Seno yang mengangguk penuh harap. Ada dorongan tidak kasat mata seolah memaksanya, sebuah bisikan samar yang menyuruhnya untuk membuka mulut. Marni pun mulai melantunkan sebuah tembang Jawa klasik. Suaranya mengalun, memenuhi seluruh ruang tamu yang sederhana, jernih, bertenaga, dengan getaran yang mampu menyentuh relung hati. Semua yang mendengarnya terkesima, termasuk Ki Warsito. "Luar biasa, Nduk. Luar biasa sekali," seru Ki Warsito, matanya berbinar. "Kamu punya bakat emas, mau ikut Ki Dalang keliling kota, jadi sinden untuk kelompok kami." Marni tidak bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Ini adalah gerbang menuju dunia yang ia impikan. "Tentu Ki, aku mau," jawabnya cepat. Ratna dan Seno saling pandang, mata mereka berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Ki." Tidak butuh waktu lama, Marni resmi bergabung dengan kelompok dalang Ki Warsito, memulai perjalanan barunya sebagai sinden. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, tampil di berbagai pementasan, bahkan hingga ke ibu kota. Puja-puji mengalir deras, wajah-wajah kagum menjadi santapannya sehari-hari. Ia merasa bebas, seperti yang ia impikan. Kini, ia bisa membeli baju-baju bagus, sepatu baru, dan tidak perlu lagi mencuci piring atau mengurus kambing. Bahkan sekarang ia sudah tinggal di rumahnya sendiri di kota. Namun kebahagiaan itu selalu diselingi bisikan dan tekanan dari Wewe Gombel yang menuntut makan untuk suaranya. Bisikan itu datang saat ia sendiri di malam hari atau ketika ia baru saja menyelesaikan tembang yang memukau. Suara Wewe Gombel tidak lagi selembut dulu, kadang terdengar mendesak, hampir mengancam. Suatu malam setelah pementasan di sebuah kota kecil, Marni sedang membereskan peralatan di belakang panggung. Udara terasa dingin meskipun baru saja banyak orang yang berkumpul. Tiba-tiba aroma anyir darah tercium lagi, kuat dan menusuk. Wewe Gombel menampakkan wujudnya samar di sudut panggung yang sepi. Sosoknya tinggi, rambutnya acak-acakan, payudaranya menjuntai, matanya yang gelap menatap Marni tajam. "Jangan lupakan janjimu, Nduk," bisik Wewe. Suaranya berdesir dingin di telinga Marni. "Suaramu sudah kuberi, sekarang giliranmu memberiku makan. Sudah lama aku lapar, aku ingin yang muda, yang polos, yang berbinar sepertimu dulu." Ia gemetar, keringat dingin membanjiri punggungnya. "Makan apa?" tanyanya, suaranya tercekat. Ia tahu jawaban mengerikan itu, tapi mencoba menyangkalnya. Wewe Gombel terkekeh pelan,
tawanya seperti gesekan tulang. Kamu tahu, Nduk, darah yang mengalir di nadinya, binar di matanya, itulah makanan terbaik untuk suaramu. Enggak, aku nggak bisa. Marni mundur selangkah, menabrak meja di belakangnya. Aku bukan penculik, aku nggak bisa melakukan itu. Oh, kamu bisa, Nduk. Kamu mau suaramu hilang. Kamu mau kembali ke desa itu, kembali ke sawah dan piring-piring kotor itu, ancam Wewe. Suaranya semakin keras, menekan Marni. Bayangan kehidupan lamanya di desa, piring-piring kotor dan teriakan simboknya muncul di benak Marni. Rasa ngeri itu lebih besar daripada ketakutannya pada Wewe Gombel. Ia tahu, ia tidak bisa melarikan diri dari perjanjian ini. Akhirnya sebuah ide mengerikan muncul di benaknya. Sebuah cara untuk memenuhi tuntutan Wewe Gombel tanpa harus menculik anak secara terang-terangan. Tunggu, seru Marni setelah beberapa saat terdiam. Aku akan memberimu makan, tapi tidak dengan menculik. Aku punya cara lain. Wewe Gombel memiringkan kepalanya, matanya menyipit. Cara apa? Aku akan mendirikan sanggar. Suaranya bergetar namun mencoba meyakinkan. Sanggar untuk anak-anak. Aku akan mengajari mereka nembang dan menari. Aku akan datangi keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ajak anak-anak mereka dan kamu bisa mengambil makananmu dari sana. Wewe Gombel terdiam sejenak. Wajahnya tidak terbaca dalam kegelapan. Kemudian seringai tipis muncul di bibirnya. Ide bagus, Nduk. Ide yang sangat bagus. Aku suka itu. Jadi kamu akan membawakanku makanan langsung ke hadapanku. Tawa Wewe Gombel kembali terdengar, lebih dingin dan mengerikan dari sebelumnya, seolah menyetujui rencana keji itu. Beberapa bulan kemudian, salah satu desa tempat ia sering tampil, Marni mengumumkan niatnya untuk mendirikan sanggar seni. Suara emas Randu Alas. Dengan dalih ingin melestarikan seni tradisional dan membantu anak-anak yang kurang mampu, Marni berkeliling dari rumah ke rumah. Ia mendatangi keluarga-keluarga yang kesulitan, terutama yang punya banyak anak. Bapak, Ibu, kata Marni dengan senyum tulus. Suaranya merdu memikat. Saya Marni, sinden dari Ki Warsito. Saya ingin membantu anak-anak di desa ini. Saya akan mendirikan sanggar nembang dan tari Jawa secara gratis, agar mereka punya masa depan lebih baik. Bisa seperti saya, tampil kemana-mana. Seorang ibu dengan 5 anak, wajahnya lelah, menatap Marni tidak percaya. Benarkah itu, Nduk? Gratis? Anak-anak saya ini suka sekali menari dan bernyanyi, tapi kami mana punya biaya. Tentu saja gratis, Bu. Ini bentuk bakti saya pada desa, pada seni kita. Jawab Marni, hatinya berdenyut karena kebohongannya sendiri. Ia melihat binar di mata anak-anak kecil itu, harapan yang memancar dari wajah-wajah polos mereka. Asalkan anak-anak mau belajar, saya akan mengajarinya mereka sepenuh hati. Para orang tua yang miskin itu menyambutnya dengan gembira, menyerahkan anak-anak mereka dengan penuh harapan. Sanggar Marni pun ramai. Marni mengajari anak-anak itu dengan sabar dan penuh perhatian, seolah ia benar-benar peduli. Ia melihat binar polos di mata mereka, dan setiap tawa atau celotehan mereka menggores hatinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini untuk tujuan baik, untuk membantu mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terlepas dari konsekuensi mengerikan yang akan datang. Namun di setiap senyum yang ia berikan, ada bayangan gelap yang melayang. Ia tahu, di antara anak-anak yang penuh harapan ini, salah satu dari mereka akan menjadi makanan bagi Wewe Gombel. Ia hanya belum tahu siapa dan kapan giliran mereka. Sanggar seni Suara Emas Randu Alas. Marni semakin hari semakin ramai. Anak-anak desa yang polos dan bersemangat datang setiap sore, memenuhi ruang sanggar dengan tawa dan celotehan. Marni mengajari mereka dengan sepenuh hati, melatih vokal mereka agar seindah dirinya, mengajarkan gerakan tari tradisional yang anggun. Senyumnya kerap terukir melihat bakat-bakat muda itu berkembang. Namun senyum itu selalu terasa getir, seperti ada bayangan hitam yang mengikutinya. Setiap kali ia memuji suara jernih seorang anak atau mengagumi kelincahan gerak tubuh mereka, bisikan dingin itu kembali terdengar di telinga. Pilih, Nduk. Pilihkan aku makanan, aku lapar.
Bisikan itu semakin mendesak. Setiap kali Marni menunda, aroma melati layu yang kini sering bercampur dengan bau anyir darah akan menyeruak di sekitarnya. Terutama saat ia sendiri di malam hari atau ketika sedang bernyanyi di panggung. Tenggorokannya akan terasa kering, suaranya serak, seolah Wewe Gombel sedang mengingatkannya akan janji yang harus ditepati. Suatu sore seminggu setelah Wewe Gombel mengirimkan bisikan yang paling keras, salah satu murid kesayangan Marni, seorang gadis kecil bernama Sari yang berusia 7 tahun, dengan suara paling merdu, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, nafasnya memburu. Marni menjenguknya ke rumah, hatinya hancur melihat kondisi Sari yang semakin lemah. Anakku panas sekali, Nduk Marni. Sudah aku bawa ke puskesmas, tapi dokter bilang tidak ada penyakit serius, kata Ibu Sari, suaranya putus asa. Padahal kemarin Sari masih ceria sekali di sanggar. Marni menggenggam tangan Sari yang terasa dingin, matanya berkaca-kaca. Ia tahu ini bukan sakit biasa, ini adalah ulah Wewe Gombel. Ia bisa mencium samar aroma melati layu di sekitar Sari, bau yang hanya bisa ia kenali. Malam itu Marni tidak bisa tidur. Ia memejamkan mata, memohon agar Wewe Gombel tidak mengambil Sari. Tapi di tengah kegelisahannya, ia mendengar suara tawa melengking dari jauh, diikuti bisikan. Sudah saatnya, Nduk. Sudah saatnya. Keesokan paginya kabar duka menyelimuti desa. Sari meninggal dunia. Marni datang ke pemakaman, hatinya terasa kosong, diliputi rasa bersalah yang menusuk. Ia melihat wajah-wajah orang tua Sari yang terpukul, dan rasa dingin yang menjalari tubuhnya bukan hanya karena udara pagi. Itu adalah rasa dingin dari perjanjian yang harus ia bayar. Kejadian serupa tidak berhenti pada Sari. Dalam beberapa bulan berikutnya, 2 anak lain dari sanggar Suara Emas Randu Alas juga jatuh sakit secara misterius dan meninggal dunia. Ada Bima, anak laki-laki pendiam yang pandai menari, dan Lastri, seorang gadis ceria yang selalu ingin menjadi seperti Marni. Setiap kali itu terjadi, Marni akan mencium bau anyir darah dan melati yang semakin kuat, dan bisikan Wewe Gombel akan terdengar lebih jelas. Makananmu sudah sampai, suaramu aman, Nduk. Hati Marni menjerit. Ia semakin tertekan. Setiap tawa anak di sanggar kini terasa seperti belati yang mengiris. Ia melihat mereka bukan lagi sebagai murid, tetapi sebagai daftar makanan yang menunggu giliran. Mimpi buruknya semakin sering. Sosok Wewe Gombel tidak lagi samar, terkadang muncul di sudut matanya di siang hari, atau berdiri di ambang pintu kamarnya di malam hari, tersenyum licik. Sampai kapan ini, Bu? Bisik Marni suatu malam di depan cermin, setelah ia merasakan tenggorokannya tercekat usai tampil di panggung besar di kota kabupaten. Aroma darah begitu pekat hingga ia nyaris mual. Aku tidak bisa terus-menerus begini. Sampai kamu gak butuh suaramu lagi, Nduk. Sampai aku puas. Suara Wewe Gombel berdesir langsung di telinganya, seolah Wewe berdiri tepat di belakangnya. Atau kamu ingin aku sendiri yang mengambilnya? Akan lebih banyak yang kubawa, Nduk. Lebih banyak. Kamu tahu, aku suka anak-anak. Ancaman itu membuat Marni semakin takut. Ia mencoba mencari celah, berusaha memahami bagaimana perjanjian ini bekerja. Apa ada cara untuk membatalkannya? Setiap ia bertanya pada Wewe Gombel, jawabannya selalu sama, senyum licik dan bisikan tentang makanan. Desas-desus mulai beredar di desa, awalnya hanya gumaman pelan, kemudian menjadi bisikan yang lebih keras. Aneh ya, kenapa anak-anak dari sanggar Marni kok sering sakit dan meninggal? Kata seorang ibu pada tetangganya. Dulu gak pernah ada kejadian begini. Iya, Nduk Marni itu memang bagus suaranya, tapi kok ya aneh toh, timbal yang lain. Meskipun tidak ada yang berani menuduh langsung, kecurigaan mulai melingkupi sanggar Suara Emas Randu Alas. Beberapa orang tua mulai ragu-ragu untuk mengirim anak mereka, terutama setelah kematian anak ketiga. Sanggar yang tadinya ramai kini mulai sepi. Marni melihat kursi-kursi kosong, dan itu membuat Wewe Gombel semakin marah. Kau menunda, Nduk. Kau membuatku lapar. Jika kau tidak bisa memberiku makan, aku akan mengambilnya sendiri, dimulai dari orang terdekatmu. Bisikan itu membuat Marni nyaris gila. Orang terdekat? Siapa? Bapak? Simbo? Atau Mas Gilang dan Mas Didi? Ia harus melakukan sesuatu.
Ia harus mencari makanan secepatnya sebelum Wewe Gombel benar-benar mengambil orang yang ia sayangi. Ketakutan Marni mencapai puncaknya. Bisikan Wewe Gombel yang mengancam akan mengambil orang terdekatnya seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Ia tidak bisa membiarkan Simbo, bapak, atau kakak-kakaknya menjadi tumbal selanjutnya. Sanggar yang tadinya menjadi kedoknya kini mulai sepi, dan Wewe Gombel semakin tidak sabar. Malam itu Marni mengunci diri di kamarnya. Aroma melati layu dan anyir darah memenuhi seluruh ruangan, seolah Wewe Gombel sudah berada tepat di sampingnya. Marni mencoba menekan bisikan-bisikan itu, memejamkan mata erat-erat, tapi suara Wewe tetap berdesir di telinganya. "Pilih, Nduk, cepat pilih, atau aku akan memilihkan untukmu." "Tidak, jangan sentuh keluarga aku." Marni menjerit pelan, suaranya parau. Ia tahu ia tidak punya pilihan. Ia harus mencari makanan untuk Wewe Gombel. Tapi siapa? Ia memikirkan anak-anak yang tersisa di sanggarnya. Marni merasakan mual saat membayangkan salah satu dari mereka. Senyum polos mereka menjadi tumbal. "Kenapa harus begini, Bu? Kenapa tidak aku saja?" bisik Marni. Air mata membanjiri pipinya. Tawa dingin Wewe Gombel terdengar. "Kamu terlalu berharga, Nduk. Kamu adalah alatku." Keesokan harinya di tengah keputusasaannya, Marni teringat cerita-cerita lama yang beredar di desa tentang dukun atau orang pintar yang konon bisa membantu melepaskan diri dari gangguan makhluk gaib. Ia teringat nama Mbah Darmo, seorang tabib tua yang tinggal di pinggir hutan, jauh dari keramaian. Mbah Darmo dikenal karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib, meskipun warga desa jarang mendatanginya karena takut. Marni memutuskan untuk menemui Mbah Darmo. Perjalanan ke gubuk Mbah Darmo terasa panjang dan menakutkan, melewati jalan setapak yang gelap dan diapit semak belukar. Ketika tiba di gubuk rayot Mbah Darmo, Marni melihat Mbah Darmo sedang duduk bersila di depan sebuah kendi tanah liat. Matanya terpejam, asap kemenyan mengepul tipis memenuhi ruangan. "Duduklah, Marni." Suara Mbah Darmo serak, matanya masih terpejam. "Aku sudah tahu kedatanganmu." Marni terkesiap. Bagaimana Mbah Darmo tahu? Ia duduk perlahan. "Masalahmu bukan masalah biasa, Nduk. Kamu terikat janji dengan penunggu randu alas." Lanjut Mbah Darmo, kini membuka matanya yang keruh namun tajam. "Suara emas itu ada harganya." Marni menangis. "Tolong, Mbah, tolong aku tidak ingin lagi. Aku tidak mau anak-anak lain jadi korban. Aku tidak mau keluargaku dalam bahaya." Mbah Darmo menghela nafas panjang. "Melepaskan ikatan dengan Wewe Gombel tidaklah mudah, Nduk. Dia kuat dan dia tidak akan melepaskan mangsanya begitu saja." "Apapun caranya, Mbah, aku akan lakukan," pinta Marni penuh harap. "Ada dua cara. Pertama, kamu harus menghentikan pemberian makanan total, tapi konsekuensinya suaramu akan lenyap. Bahkan mungkin kamu akan kehilangan lebih dari itu." Marni menelan ludah. "Lalu yang kedua, Mbah?" "Kedua, kita harus memutuskan ikatanmu secara paksa. Itu berarti pohon randu alas itu harus ditebang. Itu adalah pusat kekuatannya. Dengan itu perjanjianmu dengannya akan putus. Tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Ikatanmu sudah terlalu dalam." Marni terdiam. Menjual anak-anak yang ia sayang demi suaranya sendiri, atau kehilangan segalanya, bahkan nyawanya, untuk mengakhiri teror ini, sebuah pilihan yang mengerikan. "Bagaimana cara menebangnya, Mbah?" tanya Marni, suaranya bergetar. Mbah Darmo menatapnya lekat. "Tidak mudah. Warga desa sudah berkali-kali mencoba tapi selalu gagal. Pohon itu seperti punya nyawa sendiri. Tapi aku punya cara. Kita harus melakukannya pada malam Jumat Kliwon saat kekuatan Wewe sedang mencapai puncaknya dan kelemahannya juga terbuka." Marni mengangguk. Tekadnya bulat. Ia tidak bisa lagi lari. Ia harus mengakhiri semua ini. Demi anak-anak itu, demi keluarganya, dan demi dirinya sendiri. Ia akan memilih cara yang paling sulit. Tekad Marni sudah bulat. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang Wewe Gombel, menjual jiwa anak-anak polos demi ambisinya. Ia harus mengakhiri semua ini. Bahkan jika itu berarti kehilangan segalanya. Marni kembali menemui Mbah Darmo. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam di mana kekuatan gaib mencapai puncaknya. Udara terasa dingin dan pekat, membawa bau tanah basah dan melati layu yang kini selalu Marni rasakan di mana-mana. "Kamu yakin, Nduk?"
Tanya Mbak Darmo, menatap Marni dengan serius. Ini bukan perkara mudah. Pohon itu hidup, dan Wewe Gombel tidak akan rela melepaskan pusat kekuatannya. Aku yakin, Mbak, jawab Marni. Suaranya mantap meskipun tubuhnya gemetar. Aku tidak bisa terus-terusan jadi alatnya. Mbak Darmo mengangguk. Baiklah, kita harus ke sana sekarang. Aku sudah menyiapkan beberapa hal, dan kita butuh bantuan tenaga manusia serta alat yang kuat. Mereka berdua berjalan dalam senyap menembus kegelapan malam menuju pohon randu alas yang menjulang angker. Mbak Darmo sudah menghubungi beberapa pemuda desa yang berani serta Pak RT yang berhasil meminjam bulldozer dari proyek pembangunan jalan kabupaten. Mereka tahu ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri teror yang menghantui. Sesampainya di sana, Mbak Darmo mulai merapalkan mantra, mengelilingi pohon sambil menaburkan bunga dan membakar kemenyan. Asap tebal mengepul, menciptakan lingkaran mistis di sekeliling randu alas. Marni berdiri di dekatnya, merasakan energi aneh yang berdenyut dari pohon itu. Bisikan Wewe Gombel mulai terdengar lagi, lebih keras dari biasanya, penuh amarah. Jangan coba-coba, kau akan menyesal, No. Suaramu akan lenyap, hidupmu akan hancur. Marni memejamkan mata, mencoba mengabaikannya. Wajah-wajah Sari, Bima, dan Lastri melintas di benaknya. Ia tidak boleh goyah. Setelah ritual Mbak Darmo selesai, ia menoleh ke Marni. Pohon ini hanya bisa disentuh olehmu lebih dulu, Nduk. Darahmu sudah terikat dengannya. Kau harus memulai serangan pertama, gunakan golok ini. Mbak Darmo menyerahkan golok tua berukiran aksara Jawa. Ini akan melemahkan punggungnya sebelum bulldozer bisa bekerja. Marni mengambil golok yang terasa dingin di tangannya. Berat, tapi memberinya kekuatan aneh. Ia melangkah mendekati batang pohon randu alas yang raksasa. Aroma anyir darah tiba-tiba sangat pekat, seolah pohon itu sendiri berdarah. Dengan sekuat tenaga, Marni mengayunkan golok. Stak! Golok itu menghantam kulit pohon. Darah kental berwarna hitam langsung menyembur keluar, membasahi tangan dan wajah Marni. Pohon itu bergetar, mengeluarkan suara erangan yang mengerikan, seolah makhluk hidup yang terluka parah. Dari dalam batang pohon, sesosok bayangan hitam raksasa tiba-tiba muncul. Itulah Wewe Gombel. Kini wujudnya terlihat jelas dan mengerikan, matanya merah menyala penuh kemarahan. Beraninya kau, Marni, akan kucabut semua dari dirimu semuanya. Teriak Wewe Gombel, suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar. Marni merasakan sakit yang luar biasa di tenggorokannya, seolah ada tangan tidak kasat mata yang mencekiknya. Suaranya hilang. Ia ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Darah keluar dari mulutnya, membasahi dagunya, namun ia tidak berhenti. Dengan sisa tenaganya, ia terus mengayunkan golok berkali-kali, menghantam titik yang sama. Setiap ayunan goloknya, Marni merasakan sesuatu dalam dirinya terkikis. Suaranya, bakatnya, semuanya yang ia dapat dari Wewe Gombel kini terasa dicabut paksa. Pohon randu alas semakin bergetar. Darah hitam terus menyembur. Wewe Gombel meraung marah, menyerang Marni dengan cakarnya yang panjang. Mbak Darmo segera merapalkan mantra pelindung, membuat Wewe Gombel tidak bisa menyentuh Marni. Sekarang, teriak Mbak Darmo. Para pemuda desa dan operator bulldozer yang sudah bersiaga segera bergerak. Suara mesin bulldozer menderu, memecah keheningan malam. Lengan besi raksasa itu mulai menghantam batang pohon randu alas yang kini sudah mengeluarkan cairan hitam pekat. Pohon itu melawan. Ranting-rantingnya mencambuk udara seolah menolak untuk tumbang. Tetapi setelah Marni melemahkannya dan di bawah kekuatan mantra Mbak Darmo, bulldozer bekerja dengan lebih efektif. Akhirnya dengan suara gemuruh yang dahsyat, pohon randu alas terbelah dan tumbang, menimpa semak belukar di sekitarnya. Bersamaan dengan tumbangnya pohon, Wewe Gombel menjerit histeris. Suaranya melengking tinggi, lalu memudar bersamaan dengan tubuhnya yang menghilang ditelan kegelapan malam. Aroma anyir darah dan melati layu menghilang seketika. Marni ambruk. Golok terlepas dari tangannya, tenggorokannya terasa sakit luar biasa. Dan ia tidak bisa mengeluarkan suara, hanya isakan kecil yang bisa ia hasilkan. Mbak Darmo segera mendekat memeriksa kondisi Marni. Keesokan harinya kabar tumbangnya pohon randu alas menyebar cepat di desa. Para warga berdatangan, terkejut melihat pohon yang selama ini mereka takuti kini tergeletak tidak berdaya.
Badarmo menjelaskan bahwa teror Gombel di desa mereka telah berakhir. Ia tidak menyebutkan peran Marni secara detail, hanya mengatakan bahwa ada seseorang yang harus berkorban untuk memutuskan ikatan itu. Ratna dan Seno berlari mencari Marni. Mereka menemukan putrinya di rumah Badarmo dalam kondisi lemah dan bisu. Ratna menangis histeris, memeluk Marni erat. "Nak, kenapa kamu begini?" Marni hanya bisa menggeleng. Air mata mengalir. Ia tidak bisa menjelaskan apapun. Suara emasnya telah pergi, direnggut kembali oleh Gombel sebagai harga dari kebebasan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.